Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sedulur sederek semuanya, sesepuh lan wini sepuh, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membongkar rahasia ya, sesuai permintaan teman-teman yang kemarin sempat bingung kok bisa mendapatkan $100 dari Intel Influence ya dalam sekali menulis artikel. Nah, kalau teman-teman belum tahu, monggo bisa cek video beberapa waktu yang lalu. Pernah saya share juga bagaimana saya mendapatkan $100 hanya dengan menulis satu artikel bahasa Indonesia ya. Pada intinya Intel Influence ini adalah memberikan job ya, baik itu job bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, berhubung saya bahasa Inggrisnya juga masih kurang, jadi saya menawarkan diri untuk menulis dengan bahasa Indonesia. Nah, tampilan pertama Intel Influence itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada job yang tertera. Nah, karena ini hanya muncul satu job saja, bagaimana kita mencari yang lain? Maka triknya adalah ke menu Advanced Filter nih. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini. Kita scroll paling bawah sendiri. Kita pilih yang show over. Nah, kemudian only in my country. Nah, ini maksudnya adalah only my country itu untuk negara yang kita isi di profil, jadi negara Indonesia. Setelah selesai nanti akan muncul beberapa job yang sebelumnya tersembunyi gitu. Nah, ini teman-teman bisa klik salah satu ya, terutama yang memiliki spesifikasi untuk post di blog. Nah, jadi yang seperti ini karena kan kita tujuannya adalah untuk menawarkan postingan di blog atau website. Nah, kita coba klik. Nah, nanti jika muncul seperti ini ya, campaign minimum. Nah, ini maksudnya adalah batas minimal yang dibutuhkan oleh promotor ya, atau yang membutuhkan campaign ini ya. Nah, kalau belum masuk dengan kriteria ini, maka ini tidak bisa di bid atau ditawar gitu nih teman-teman. Nah, ya, ini ada beberapa job, ini ada lagi ya. Nah, maksudnya di sini 300 terus $5, $200 ini maksudnya pembayaran yang nantinya kita dapat. Jadi ini bersih ya teman-teman. Jadi tidak ada potongan sama sekali. Nah, misalkan kalau job ini selesai, ya sudah kita langsung dapat 200 gitu. Nah, kemudian ada review di TikTok, di Facebook, di Instagram. Jadi menyesuaikan saja gitu teman-teman. Nah, karena saya sendiri fokus di website, maka saya beberapa hari yang lalu juga sudah bid salah satu penawaran. Nah, kalau nantinya bid itu muncul atau disetujui oleh pihak perusahaan atau yang beriklan di sini, nah ini nanti akan muncul di email gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, bid saya disetujui oleh pengiklan itu 8 April nih teman-teman. Nah, kita coba cek. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung klik di sini ya, I'm interested ini, atau teman-teman bisa masuk ke bagian message ini. Nah, nanti kalau sudah masuk bagian ini itu akan muncul ya teman-teman. Jadi kita translate aja ya, kalau masih bingung ya, karena ini bahasanya bahasa Inggris semua. Jadi peluang kita sudah diterima satu gitu ya teman-teman. Nah, kita tinggal meninjau. Jadi penawaran kita itu sudah diterima oleh pengiklan, kita tinggal meninjau menyetujui atau tidak. Nah, intinya gitu ya. Nah, kalau posisinya di sini itu kita klik I'm interested. Nah, nanti akan muncul langsung seperti ini gitu. Jadi tampilannya adalah tampilan campaign dari
perusahaannya itu ya. Kemudian work description ya. Jadi niki nggih, intinya adalah mendeskripsikan apa yang perlu kita buat terhadap artikel tersebut. Nah, kalau kita bingung tinggal Google Translate aja nih teman-teman. Jadi intinya sih tidak tidak terlalu sulit ya teman-teman kalau untuk memahami bahasa Inggris dan ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi ini saya menyukai blog Anda bla 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 bla. Nah, kemudian dari pihak pengiklan itu ya, atau dari perusahaannya ya, itu meminta untuk mereview game ya. Ini ya teman-teman, mereview game. Nah, kalau nanti masih kesulitan untuk mereview, nah, dari pihak pengiklan juga menawarkan alternatif bisa membahas tentang banyak alat atau utilitas yang ada pada website niki ya teman. Jadi intinya adalah mereview website ini, baik itu gamenya atau alat-alat ya, entah itu kalkulator, entah itu ini karir ya, karir info ya. Ini bisa kita cek. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, cuman kita untuk mengerjakan job artikelnya diusahakan sesuai permintaan yang pertama nih teman. Kalau bisa mereview tentang permainan online ya diusahakan semaksimal mungkin. Nah, karena di sini tidak ada batas minimal penulis jumlah katanya gitu teman-teman. Tapi diusahakan reviewnya lengkap supaya pihak perusahaan atau bulinya itu senang gitu teman, yang sudah kerja sama-sama kita gitu. Nah, ini untuk media sosial ya, jika Anda dapat membagikan itu akan sangat membantu ya. Jadi kita bisa memberikan bonus untuk memposting di sosial media kita gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk artikel tidak perlu dilabeli iklan atau sponsor dan semacamnya. Jadi mintanya adalah alami ya teman-teman. Jadi kategori permainan ya kita masukkan di permainan. Kalau kategori alat-alat tadi utilitas, nah nanti dimasukkan ke menu informasi ya gitu. Jadi disesuaikan dengan website atau blog kita saja. Nah, berhubung kita sudah diterima, kita tinggal menerima jobnya. Nah, tinggal klik di sini teman. Kalau tadi bahasa Inggris kan namanya accept ya, jadi menyetujui. Nah, kalau sudah klik seperti ini, nanti muter-muter untuk konfirmasi emailnya, email PayPal ya untuk pembayarannya itu seharga $100 gitu teman-teman. Jadi $100 satu artikel saja. Nah, itu kemudian nasib lagi. Nah, artinya ini sudah kita setujui ya teman-teman. Nah, kita tinggal mengerjakan jobnya. Nah, tadi kita refresh dulu ya teman-teman. Kita tutup dulu, coba refresh. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau sudah selesai kita post di sini gitu teman-teman. Post linknya, kemudian message-nya. Nah, message-nya nanti berupa rasa terima kasih. Di sini itu kita menjabarkan bahwa kita bisa memaksimalkan job yang sudah dipercayakan ke kita gitu ya. Nah, kemudian post itu untuk mengirimkan saja nih teman-teman. Nah, tadi sebelum itu kita tadi cek dulu gitu teman-teman. Nah, ini batas waktunya ya teman-teman. Nah, di sini itu muncul batas waktu untuk pengerjaannya. Jadi cukup lama ya teman-teman. Jadi kita bisa maksimalkan pembuatan artikel untuk mereview website yang sudah diberikan oleh pengiklan ya atau sponsor tadi gitu. Nah, itu batasnya 7 Juni. Jadi masih ada ini April, kemudian Mei sama Juni. Jadi masih ada sekitar 1 bulanan lah. Itu gitu teman-teman. Nah, jadi sedikit membongkar rahasia bagaimana cara saya mencari job yang tersembunyi ya di website
influence gitu. Ya, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada informasi yang penting lagi, saya akan coba untuk membuatkan video bagi teman-teman semuanya ya. Ya, matur suwun. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Matur suwun, salam seduluran Selawesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.